Shalom, selamat siang anak-anak sekalian. Berjumpa lagi dengan Ibu pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar bersama-sama tentang kearsipan. Di sini kita sudah menginjak ke bab yang keempat, adalah menerapkan penanganan surat masuk. Penanganan surat masuk di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di antaranya, yang pertama adalah pengertian surat masuk, yang kedua adalah penanganan surat masuk sistem buku agenda, yang ketiga adalah penanganan masuk sistem kartu kendali. Namun pada kesempatan kali ini yang kita bahas hanya penanganan surat masuk sistem buku agenda. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah menerapkan penanganan surat masuk, yang kedua melakukan penanganan surat masuk. Sudah siap kita belajar bersama dengan Ibu kali ini? Mari kita ikuti pelajaran bersama-sama. Yang pertama adalah pengertian surat masuk. Baiklah anak-anak, kegiatan korespondensi atau surat menyurat merupakan suatu hal yang tak dapat lepas dari kegiatan yang namanya perkantoran, ya. Bisa besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari banyak sedikitnya surat yang terdapat di perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pengertian surat masuk. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Surat masuk dapat ditangani dengan dua pola, yaitu yang pertama pola sentralisasi dan yang kedua adalah pola desentralisasi. Di sini, apa yang dimaksud dengan pola sentralisasi? Pola sentralisasi ini merupakan pola penanganan berkas yang dilakukan tentunya secara terpusat. Sedangkan pola desentralisasi adalah pola yang mempunyai ciri kegiatan administrasi dilakukan di setiap bagian daripada unit kantor. Nah, di sini terdapat dua sistem penanganan surat, yaitu yang pertama sistem buku agenda, yang kedua adalah sistem kartu kendali. Nah, kita di sini akan membahas yang tadi di awal Ibu udah sampaikan. Kita akan bahas dulu penanganan surat masuk sistem buku agenda. Apa sih yang dimaksud dengan sistem buku agenda? Ya, sistem buku agenda di sini adalah sistem penanganan surat masuk yang menggunakan buku agenda sebagai sarana untuk memproses surat. Baiklah, di sini langkah-langkah penanganan surat masuk pola sentralisasi sistem buku agenda adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penerimaan surat. Kemudian yang kedua, penyortiran surat. Yang ketiga, pencatatan surat. Yang keempat, pengarahan surat. Kemudian yang kelima, penyampaian surat. Kemudian yang keenam, penyimpanan surat. Kita akan bahas yang pertama adalah penerimaan surat. Kegiatan penerimaan surat di sini yang pertama adalah pengumpulan surat masuk. Nah, pengumpulan surat masuk, kemudian kita akan melihat berapa banyak atau penghitungan jumlah surat masuk. Selanjutnya kita akan memeriksa ketepatan alamat dari si pengirim surat tersebut. Sudah benar atau belum surat tersebut ditujukan kepada perusahaan atau instansi kita cek melalui pemeriksaan ketepatan alamat si pengirim. Kemudian kita penandatanganan dan pemberian stempel pada surat tersebut, ya. Jadi kita memberikan bukti pengiriman sebagai bukti bahwa surat atau dokumen telah diterima dengan memberikan
stempel ya. Kemudian selanjutnya kita membuka keakuratan ya, maaf. Di sini keakuratan daripada surat elektronik atau surat surel, atau biasa juga surat-surat biasa, tapi sekarang kebanyakan adalah menggunakan surel atau surat elektronik. Berikutnya kita akan membahas yang kedua adalah penyortiran surat. Yang pertama tadi adalah penerimaan surat, yang kedua penyortiran surat. Kegiatan penyortiran surat ini meliputi apa saja? Yang pertama, kita memisahkan antara surat dinas dan surat pribadi. Ya, kita pisah-pisahkan, kita klasifikasikan. Kemudian yang kedua, menggolongkan surat dinas berdasarkan 3 kategori. Kategori apa saja itu? Yang pertama, kategori surat rahasia, yang kedua kategori surat penting, dan yang ketiga adalah kategori surat biasa. Kemudian yang ketiga, setelah kita menyortir surat-surat tersebut, kita melakukan langkah yang ketiga adalah pencatatan surat. Nah, di sini kegiatan pencatatan surat meliputi apa saja? Ya, kita simak bersama-sama apa saja yang terdapat di dalam pencatatan surat. Yang pertama, tentunya kita membuka, kemudian membacanya, dan menandai pokok surat tersebut. Yang kedua, kita memeriksa lampiran. Benar tidak lampirannya itu terdapat pada surat tersebut, cocok enggak lampirannya dengan surat tersebut atau tidak ya. Jadi supaya kita bisa membubuhkan tanggal dan paraf penerima surat ya, dan stempel agenda pada surat dan lampiran tersebut. Selanjutnya kita membubuhkan tanggal dan para penerima surat tadi sudah. Selanjutnya kita mencatat surat masuk tersebut ke dalam buku agenda. Nah, beberapa macam agenda yang digunakan pada pembahasan kali ini adalah sebagai berikut, yaitu buku agenda tunggal, kemudian buku agenda kembar, kemudian berikutnya adalah buku agenda berpasangan. Contoh buku agenda tunggal itu seperti apa? Nah, di sini bisa dilihat bersama ya tampilannya di layar ya, kelihatannya di sini. Ini adalah contoh buku agenda tunggal. Isinya mengenai apa saja ya? Buku agenda tunggal ini buku yang digunakan untuk mencatat surat, baik surat masuk maupun surat keluar dalam satu format yang sama ya, dalam satu format yang sama. Coba kita perhatikan formatnya seperti ini, terdiri dari nomor, kemudian ada tanggal terima kirim ya, ada tanggal kirim, ada tanggal kita terima ya. Kemudian di kolom berikutnya ada tanggal dan nomor surat. Kemudian ada M garis miring K. Ini maksudnya adalah ini surat masuk atau surat keluar. Kalau surat masuk nanti kita tulis M. Nanti kalau itu surat keluar berarti keterangannya kita tulis K. Nah, kolom selanjutnya ada dari mana surat tersebut ya, dari perusahaan apa, dari instansi apa. Nah, kemudian garis miring kepada, di sini kepada ditujukan kepada siapa surat tersebut kita tulis, karena di sini kita berbicara buku agenda tunggal ya, buku yang digunakan untuk mencatat surat, baik itu surat masuk maupun surat keluar, jadi satu ya. Setelah dari atau kepada ada kolom perihal. Perihal ini subjek dari surat tersebut apa, mengenai apa, kita tulis di kolom ini. Kemudian ada kolom lampiran. Lampiran di sini kalau dalam surat tersebut ada lampiran, kita tulis 1 lembar, 2 lembar,
atau tidak ada lampiran ya. Nanti kita tulis di kolom lampiran. Selanjutnya ada kode arsip. Nah, kode arsip ini misalkan subjeknya tentang pesanan kertas atau pesanan laptop ya. Jadi kode arsipnya kita bisa beri kode pesanan. Atau juga kita bisa bila mana dalam surat tersebut tentang penawaran, misalkan penawaran komputer, penawaran buku-buku. Nah, nanti di kode arsipnya kita tulis kodenya adalah penawaran. Selanjutnya kita akan melihat contoh buku agenda kembar surat masuk. Seperti apa? Seperti ini ya. Buku agenda kembar surat masuk terdiri dari beberapa kolom-kolom seperti agenda buku tunggal tadi ya. Buku agenda kembar ini buku yang hanya digunakan untuk mencatat surat masuk ya dan surat keluar. Jadi dia terpisah. Dia ada dua buku. Yang pertama adalah buku untuk mencatat surat masuk, yang kedua adalah buku untuk mencatat surat keluar. Seperti apa formatnya? Ya, ada nomor ya, di situ ada nomor, kemudian ada tanggal terima sama seperti tadi, kemudian terima dari ya, terima dari siapa? Dari perusahaan mana? Seperti tadi. Kalau tadi kan buku tunggal digabung, kalau ini dipisahkan, ada dua buku ya. Kemudian tanggal dan nomor surat, kemudian ada perihal, kemudian ada lampiran. Nah, di kolom sebelah lampiran itu ada tulisan diteruskan kepada. Ya, diteruskan kepada siapa? Pada pimpinan, keuangan misalkan, atau bagian pemasaran atau personalia. Ya, tergantung disposisinya nanti. Kemudian ada kode arsip sama pengerjaannya dengan buku agenda tunggal tadi ya. Sekarang yang contoh berikutnya adalah contoh buku agenda kembar yang surat keluar. Kalau tadi masuk, sekarang yang keluar. Di sini di kolom-kolomnya terdiri dari nomor juga sama, kemudian nomor surat sama, kemudian tanggal surat ya, tanggal surat pembuatan kita, tanggal berapa di situ dicantumkan. Kemudian kita mau kirim kemana ya, dikirim kepada siapa, ditulis di kolom di sini. Setelah itu perihal, subjeknya membahas tentang apa ya, perihal apa. Misalkan perihal penawaran komputer, perihal penawaran tinta printer dan sebagainya ya. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran, jika tidak ada lampiran dikosongkan, jika ada lampiran ditulis lampirannya. Selanjutnya kode arsip, silahkan dikode seperti tadi, penawaran atau pesanan ya, tergantung dari perihal atau subjek surat tersebut. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya adalah contoh buku agenda berpasangan. Tadi kembar, sekarang buku agenda berpasangan. Seperti apa format dari contoh buku agenda berpasangan? Seperti ini ya. Kalau kurang jelas nanti di buku paket kalian semua ada ya, di situ di halaman 66, 67 ya, bisa diperhatikan di situ. Contoh buku agenda berpasangan. Nah, buku agenda berpasangan ya adalah satu buku ya yang digunakan untuk mencatat surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Satu buku ya, bukan terpisah. Satu buku dipakai untuk mencatat surat masuk maupun surat keluar ya. Seperti apa formatnya? Nah, itu gabungan antara buku agenda kembar surat masuk tadi dan surat keluar, tapi jadi satu buku. Oke, paham ya sampai di sini penjelasan dan contoh-contoh dari buku agenda, di mana nanti kita akan praktekkan bersama penulisannya dan pengaplikasiannya di dalam agenda
tunggal, kemudian agenda kembar, dan agenda berpasangan. Baiklah, anak-anak sekalian, selanjutnya yang keempat adalah pengarahan surat. Ya. Pengarahan surat dilakukan dengan menentukan siapa saja yang selanjutnya memproses surat berkaitan dengan tentunya permasalahan surat. Nah, dalam pengarahan surat ini terdapat yang namanya lembar disposisi. Lembar disposisi di sini digolongkan menjadi berapa? Digolongkan menjadi dua. Yang pertama, disposisi langsung. Yang kedua, disposisi tidak langsung. Ya, tadi kita sudah berbicara tentang lembar disposisi. Ya, lembar disposisi yang pertama tadi adalah disposisi langsung, artinya disposisi yang ditulis langsung pada lembaran surat, ya. Itu kalau disposisi langsung. Kemudian di sini disposisi tidak langsung, ya. Disposisi tidak langsung ini adalah disposisi yang ditulis, ya, ditulis pada lembaran disposisi tersendiri yang sudah disiapkan. Nah, seperti apa contoh lembaran disposisi tersebut? Nah, contohnya adalah seperti ini, ya. Contoh lembar disposisi terdiri dari berisi, ya, yang paling atas ini adalah tanggal dan nomor surat, ya. Kemudian dari siapa, perihal, kemudian ada kolom kepada, ditujukan kepada siapa disposisinya, kemudian paraf dan tanggalnya. Ketika sudah diterima lembar disposisi beserta surat, selanjutnya disposisinya misalkan harap dikonsep balasan, ya, harap dijawab, kemudian harap diselesaikan, ya, tergantung disposisi dari pimpinan. Nah, selanjutnya sifat surat tersebut apa? Misalkan sifatnya rahasia atau sifatnya penting atau biasa, ya, tergantung sifat dari surat tersebut, ya. Baiklah, kita akan menginjak yang poin kelima, yaitu penyampaian surat. Nah, penyampaian surat ini, ya, jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar tadi, di lembar disposisi, surat beserta disposisinya kemudian diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang namanya telah ditulis pada lembar disposisi tersebut. Nah, di sini ada pihak yang menerima, ya. Jadi pihak yang menerima tadi harus menandatangani bukti penerimaannya di buku yang namanya buku ekspedisi intern. Buku ekspedisi intern itu seperti apa? Seperti ini formatnya, ya. Kolom pertama ada nomor urut, kemudian ada tanggal dan nomor surat, kemudian ada perihal, ya, perihal. Kemudian surat dari siapa ditulis di situ contohnya, kemudian penerimanya siapa, tanggal diterimanya berapa, selanjutnya ditandatangani. Itu bukti bahwa surat beserta lembar disposisinya sudah diterima, ya. Kegiatan penyampaian atau pendistribusian surat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, surat yang disertai lembar disposisi dicatat ke dalam, tadi yang Ibu sampaikan, ke dalam buku ekspedisi intern, ya, intern. Selanjutnya yang kedua, menggandakan surat apabila ada beberapa pihak yang ditunjuk oleh pimpinan dalam lembar disposisi, ya. Kemudian yang ketiga, surat didistribusikan kepada yang bersangkutan dengan menggunakan
buku ekspedisi intern, dan jangan lupa diparaf oleh siapa? Yang bersangkutan atau pihak penerima surat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian surat. Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan? Nah, jika suratnya itu bersifat rahasia, serahkan surat kepada pihak yang dituju dan usahakan agar surat tersebut jangan sampai terbaca oleh pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian yang kedua, pastikan surat didistribusikan kepada orang atau bagian sesuai dengan instruksi pimpinan pada lembar disposisi. Selanjutnya yang ketiga, jika surat harus diedarkan kepada beberapa orang, tentukan jumlah orang yang akan menerima salinan surat, ya, dan pastikan identitas dari penerima salinan surat tersebut. Yang keempat, mintakan tanda tangan si penerima surat jika surat akan disampaikan, ya. Disampaikan kepada siapa? Tentunya kepada pihak yang terkait. Nah, yang kelima, untuk surat-surat yang sifatnya mendesak, ya, untuk diketahui misalnya undangan rapat, kemudian di mana dia harus segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan menerimanya, segera surat tersebut didistribusikan. Nah, selanjutnya jangan lupa membuat tembusan dari surat atau dokumen tersebut untuk apa? Untuk kita jadikan arsipnya. Dan simpan buku ekspedisi tersebut dan buku tanda terima surat, ya. Jika surat akan disampaikan kepada unit kerja, usahakan surat tersebut diterima oleh pejabat di unit kerja tersebut, ya. Itu tadi yang harus diperhatikan di dalam pendistribusian surat. Baik, masih semangat? Ya, sama. Kita harus tetap semangat dalam belajar, ya, walaupun daring. Ya, oke. Baiklah, akibat kesalahan pendistribusian surat, ya, pendistribusian surat ini, dampak buruk yang dapat diakibatkan oleh kesalahan pendistribusian surat yang pertama, ya, adalah surat tidak sampai kepada yang berkepentingan. Kemudian surat dapat hilang, sehingga informasi yang ada di dalam surat tentunya juga akan ikut hilang, ya. Dan yang ketiga, di situ dapat menimbulkan kerugian organisasi jika diterima oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, selanjutnya proses penanganan surat menjadi lebih lama. Ya, itu tadi akibat kesalahan pendistribusian surat. Baiklah anak-anak, yang terakhir adalah penyimpanan surat. Poin yang kita bahas yang terakhir adalah penyimpanan surat. Surat setelah selesai diproses, ya, yang asli dikembalikan kemana? Ke unit tata usaha atau sekretariat untuk disimpan, ya, atau diarsipkan, ya, dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu, ya. Antara lain ada sistem subjek, ada sistem abjad, ada sistem wilayah, ada sistem tanggal, dan ada sistem nomor yang akan kita bahas nanti di materi berikutnya, ya. Jadi penyimpanan surat kita lakukan setelah semua proses-proses tadi selesai, ya. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi pembahasan pembelajaran Ibu pada kesempatan kali ini, ya. Kiranya dapat menjadikan anak-anak sekalian menjadi mudah dalam pembelajaran kali ini dengan visual yang ada. Dan berikut ini Ibu juga tampilkan bagan penanganan surat masuk buku agenda yang ada seperti ini, ya.
Ya, nanti kalian juga bisa lihat lebih jelas di buku kalian semua. Jadi ini hanya gambaran bahwa bagan surat masuk sistem buku agenda itu ada satu, penerimaan di atas ya, penerimaan surat, kemudian ada penyortiran surat, ada pencatatan surat, ada pengarahan surat, penyampaian surat, dan yang terakhir adalah penyimpanan surat. Baik, di akhir dari materi Ibu, kalian coba praktekkan ya tugas aktivitas mandiri. Di sini Ibu beri buat kalian ya. Kalian melakukan pemrosesan surat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang Ibu sudah tulis di sini. Nanti Ibu juga akan kirim lewat grup ya. Jadi di situ ada draft surat, kalian buat atau catat surat tersebut ke dalam format buku agenda tunggal ya. Kemudian kalian mencatat surat tersebut ke dalam format buku ekspedisi intern yang tadi formatnya sudah kita pelajari bersama, dan membuat lembar disposisi ya. Nanti dikerjakan masing-masing. Terima kasih anak-anak sekalian. Sampai di sini pembelajaran Ibu. Tetap semangat belajar dan salam sehat. Shalom.